Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita lanjutkan dulu pertemuan kedua yang sempat tertunda. Jadi kita kembali pengenalan terkait toolsnya AutoCAD. Jadi kita buka kembali. Oke. Nah, jadi pertama pada modul kedua yaitu ada namanya explode. Jadi di sini explode yaitu untuk memisahkan objek. Artinya misalnya contoh REC 100 kali 100. Nah, kita buat persegi. Nah, di sini kan ada namanya memisahkan objek. Jadi dianggap bahwa ketika kita klik seperti ini, kemudian menyala semua, berarti objeknya menyatu. Nah, untuk toolsnya berada pada bagian ini explode. Nah, caranya pilih toolsnya, terus pilih objek, kemudian spasi. Nah, maka pada saat saya geser dan arahkan ke garis ini, maka garis ini saja yang menyala. Artinya kan kita belajar kemarin move. Nah, bisa kita angkat keluar. Nah, beda yang tadi kalau misalnya belum dipisah 100 kali 100, maka objeknya tetap tidak terpisah satu-satu seperti ini. Kayak gitu. Oke. Coba buat dulu rectangle REC sama spasi, klik area gambar 100 kali 100. Kemudian di sini pilih toolsnya atau ada shortcutnya yaitu X. Nah, caranya untuk shortcut klik X, ketik X, spasi, pilih objek yang mau dipisahkan, kemudian spasi. Nah, coba angkat satu-satu seperti itu. Oke, bisa aja semua. Kemudian selanjutnya ada namanya lagi join. Join ini menggabungkan objek, berarti kebalikannya. Cuman dia tidak punya tools, dia langsung pakai shortcut J, join. Nah, terus caranya contoh kita pasang lagi, misalnya ini saya angkat M, tentukan titik angkatnya, kemudian tentukan titik pasangnya, M lagi, spasi, angkat lagi, tentukan titiknya. Nah, ini harus dipelajari ulang-ulang titik angkat dan titik taruhnya di mana. Nah, terus kita blok lagi kayak tadi. Jadi bloknya dari kiri ke kanan bisa, yang jelas objeknya masuk semua. Nah, kemudian ketik J, join, maka objeknya kembali menyatu kayak semula. Seperti itu. Itu kebalikan dari explode. Nah, bisa itu artinya ketika kita arahkan ke garis, itu harusnya menyala semua seperti ini. Nah, ini namanya gabung. Kalau ini pisah satu-satu. Nah, caranya kita blok, kemudian J, spasi, maka objeknya akan menyatu seperti itu. Jadi tidak hanya misalnya Kak itu menggabungkan, haruskah misalnya membentuk poligon atau persegi? Tidak perlu. Intinya ada dua objek yang menyatu kayak gini. Dia kan terpisah semua toh? Cuman yang jelas garis yang mau digabung itu bersinggungan atau ketemu. Jadi biarpun dia tidak tertutup seperti persegi, kita bisa di-join. Ini kan pisah. Nah, kita pilih juga ini, kemudian join, maka akan menyatu seperti itu. Jadi tidak mesti dibilang poligon tertutup atau apa tak? Nah, selanjutnya ada lagi boundary creation. Jadi boundary creation ada mirip-miripnya dengan dengan join. Cuman ada bedanya. Kenapa? Karena di sini membuat garis join dan menyatukan juga. Contoh, ini kan menyatu. Nah, ini saya angkat lah. Nah, ini juga menyatu. Nah, ada dua objek. Nah, boundary creation itu dia misalnya ini saya pisahkan, explode X. Nah, ini kan pisah. Nah, boundary creation ini pertama ada dua. Pertama, membuat garis menyatu mengikuti wadah. Artinya kalau wadah berarti ada ruangan, ada tempat.
Jadi Kak, kalau misalnya terpisah begini, ya bukan wadah namanya. Nah, jadi boundary correlation itu harus dia yang tertutup baru bisa. Nah, contoh BO spasi 2 kali, klik di tengahnya. Nah, berarti dia membuat atau eh, membuat wadah dengan yang sama, tapi langsung membentuk juga kayak begitu. Nah, ikuti wadahnya. Contoh misalnya bentuknya seperti ini. Contoh ya, ini contoh saja dulu. Kita praktekkan satu-satu, sorry. Ini singkatnya contoh di sini lah. Nah, kemudian saya hapus, belum belajar trim deh, jamin dulu. Nah, contoh saya lain terus berbentuk L seperti ini. Nah, ini kan bentuk L. Nah, ketika saya BO spasi 2 kali, dia akan membuat bentuk yang sama, tetapi objek yang dibuat itu menyatu atau langsung berbentuk langsung berbentuk objek seperti ini, bergabung. Beda dengan tadi kalau join, dia tidak kayak contoh ini join. Kalau ku join kayak join seperti ini. Ini kan ini yang terjoin, yang menyatu saja kayak begini. Itu dia, itu bedanya. Nah, kapan dipakai? Ya misalnya contoh mau kita buat ini yang sama, masa langsung kita tarik lagi garis atau copy ya. Ini gunanya boundary creation. Terus yang kedua, membuat garis menyatu mengikuti wadah yang memiliki penghalang. Artinya kayak contoh ini kan persegi, tapi ada penghalangnya ini yang berbentuk L. Tapi maukah buat seperti ini, maukah buat seperti kotak? Berarti BO spasi, terus pick point, ini tengah sama ini tengah, anggaplah tengah seperti ini. Ini kan keliling spasi. Ini sorry. BO spasi, ini dia ada mana ya, new, ini pilih contoh ini. Ini kan kelilingnya spasi baru pick point, klik di tengah-tengahnya. Biasanya langsung kotak seperti ini. Kayak kalau misalnya ada penghalangnya seperti ini kan kayak begini, ini ada penghalang, terus kita mau bentuknya kotak, BO spasi, pilih saja yang mana, misalnya di sini new, ini yang saya mau gabung, spasi, pick point saja, klik di tengahnya. Jadi dia membentuk ini tanpa dihalangi ini garis. Beda yang kayak tadi BO spasi 2 kali. Ya pasti kalau tertutup ya yang nabuat yang tertutup juga saja. Seperti itu. Coba praktekkan kayak. Contoh buat kayak dulu rectangle yang pisah. REC 100 kali 100. Coba pisahkan explode, kemudian BO spasi 2 kali. Terus angkat. Jadi objek yang ditiru itu masih ada, tapi masih pisah. Dan yang dibuat atau yang membentuk wadah baru itu langsung terjoin atau menyatu. Ini BO spasi 2 kali. Contoh ini kan pisah-pisah. Dipisah dulu. Sebenarnya biar tidak dipisah kalau misalnya mau kita tiru. Karena kan contoh BO spasi 2 kali, klik di tengahnya spasi, sisa angkat, klik M baru geser. Jangan di blok itu kalau mau mengangkat, karena kan 2 lapis gini. Kalau kita blok pasti diangkat semua lagi. Itu tandanya kalau misalnya jadi klik saja. Oh, setelah diangkat, oh masih ada juga yang tadi kayak gitu. Gunanya membuat di objek yang sama, tapi nanti kayak ya terpisah kayak gitu. Tetapi ada aslinya lah, diduplikat kayak gitu. Itu sih. Nanti bakalan jalan lagi. Oh begini maksudnya kayak gitu. Oke, bisa nih semua BO-nya. Angkat gimana? Coba yang BO spasi 2 kali.
baru angkat ke M. Akhirnya perlu dipisah dulu ini. Bisa pakai dulu supaya dilihat perbedaannya. Oh ini objek aslinya. Oh ini anu. Nah, selanjutnya ini ada offset. Jadi offset ini menggandakan. Jadi beda dengan copy. Kalau copy dia copy ya menggandakan juga, tapi beda lah. Contoh misalnya copy. Ini kan copy berarti sama. Terus seperti ini. Nah, offset itu artinya menggandakan garis atau seperti ini offset OF atau di sini toolsnya. Terus kasih masuk ke nilai misalnya 5. Nah, terus klik mau digandakan keluar atau gandakan ke dalam. Begitu dia maksudnya. Digandakan secara apa ya? Istilahnya offset ya. Ya, offsetnya kayak begitu. Keluar ke dalam. Nah, offset lagi OF spasi, masukkan nilai misalnya 10. Tarik ke dalam lagi. Nah, kayak gitu. Coba offset OF atau pilih toolsnya saja di bagian sini di bawahnya explode, kemudian masukkan nilai, baru pilih, baru geser keluar atau ke dalam. Bisa tentukan batasnya, kalau 1 kali baru potong garisnya yang mau dipotong. Bisa ya. Aman. Oke, kita lanjut. Berarti paham kita? Terima spasi 1 kali. Nah, perhatikan itu nah, karena biasa juga orang bingung di situ 1 kali, 2 kali spasinya. Jadi sering-sering latihan kalau itu. Selanjutnya ada lagi extend. Ini extend kebalikannya lagi dari trim. Berarti contoh misalnya sudah Kak potong TR spasi batasnya di sini. Saya potong di sini. Anggaplah potong di sini. Nah, extend itu sama dengan tadi. Dia menyambungkan garis atau melanjutkan garis. Dia shortcutnya EX. Jadi perhatikan kalau tadi explode X, kalau ini EX extend EX spasi, kemudian tentukan misalnya batasnya di sini paling luar, kemudian spasi, ini garis yang mau disambung. Nah, kayak gitu. Ini dia menyambungkan garis. Sama juga kayak tadi EX spasi 2 kali ya, satu-satu. Dia akan berhenti pada saat ketemu garisnya. Seperti itu. Kebalikannya kalau rotate itu perlu juga tentukan di mana titik arah putarannya. Kayak begitu misalnya sama kayak titik angka titik taruhnya di mana. Contoh misalnya rotate. Jadi rotate ini ya, ini ada toolsnya, pilih toolsnya, blok yang mau diputar, kemudian spasi, tentukan anggaplah engselnya di mana dipasang engsel kata, misalnya di sini ya. Di sini yang diputar kayak gitu, misalnya 45 derajat gitu. Terus RO misalnya RO blok yang mau diputar, spasi, tentukan di mana engselnya, kemudian putar 45 kayak gitu. Kurang lebih seperti itu untuk rotate.
penting juga. Bisa. Selanjutnya lagi ada fillet. Jadi fillet ini ada membuat lengkungan pada pertemuan garis. Membuat lengkungan. Jadi kan ini sudutnya 0 ya, dianggap 0 karena sudut 45. Terus misalnya kita mau kasih lengkung. Di sini ada klik tools, ketik R. R-nya ini adalah radiusnya berapa. Kemudian masukkan nilai lengkungan, spasi, kemudian klik garis horizontal dan klik garis vertikal. Maksudnya kayak gini. Dia fillet seperti ini. Klik toolsnya, kemudian ketik R, spasi, misalnya lengkungannya 50. Berarti setengahnya dari ini, persegi yang dipakai tadi 100 tak? Klik garis horizontal sama vertikal. Gitu ini jadinya. Atau F spasi R spasi 50 spasi. Ini dia, tak? R spasi 50 spasi. Bisa. Aman. Fillet. Aman, fillet ini. Tidak. Coba dulu, coba. Tapi ini dua garis terpisah coba. Bisa garis terpisah, bisa garis join. F spasi R spasi 50. Spasi. Ya, klik. Oke. Nah, fillet juga berguna ketika misalnya mau menyambung garis yang mau lurus untuk sudut. Contoh misalnya kayak gini. Betul. Contoh kayak seperti ini. Ini kan tidak menyambung. Ini contoh. F spasi R spasi 0 spasi. Bisa. F spasi R spasi bisa. Sama yang saya mau sampaikan juga, pada saat misalnya F spasi R spasi 0 spasi, klik ini, spasi lagi, itu akan sama. Jadi tidak perlu lagi misalnya perintah 2 kali. Kalau misalnya sudah bagi 1 kali spasi saja, itu lagi kembali perintahnya kayak gitu. Tapi kalau dia bukan yang situ kan, misalnya segitian begini nggak bisa. Nggak bisa Ki. Nggak bisa, harus dia bakalan ketemu biar kayak begini lah. Nggak bisa, harus dia di luar gitu baru bisa nyambung seperti ini. Kayak gitu. Terus apa lagi di sini? Ini tadi saya sudah jelaskan, untuk pertemuan garis kondisi sulit maka nilai depannya dimasukkan adalah 0. Nah, kemudian ada chamfer. Chamfer ini dia membuat garis diagonal pada pertemuan garis. Jadi diagonal artinya garis miring ya, atau bukan garis lengkung. Jadi bedanya di sini kita diameter beda sama tadi fillet, dia radius. Contoh kita praktekkan. Di sini ada kan, di sini itu biasa chamfer dia di bagian apa ya? Bagian di sini lah. Mana ini? Untuk toolsnya. Ini juga sama fillet. Ini ada chamfer di sini. Ada chamfer. Ini nih. Pilih toolsnya, kemudian masukkan nilainya D. Pertama yang dimasukkan adalah nilai tergantung yang mana kita mau pilih. Misalnya anggaplah untuk horizontalnya 50 spasi, untuk vertikalnya 30. Berarti horizontal ini vertikal. Nah, caranya dicek ya seperti ini. Klik. Ini 50. Tadi 30. Jadi bukannya sebenarnya kalau mau kita tentukan bilang yang mana duluan lah, diketik CHA kan ini shortcutnya chamfer spasi terus D spasi. Yang mana duluan, misalnya ini 50 paling dulu,
terus ini 20. Nah, ya pasti yang 50 dulu ketika tidak sembarang. Kalau misalnya kita pilih vertikalnya pertama berarti yang isinya 50 dulu. Tidak langsung dia X-nya tidak. Pokoknya yang mana diklik mau vertikal dulu, ya pasti itu yang juga nilai yang pertama juga nak kasih masuk. Anggaplah ini di vertikalnya, ini horizontalnya berarti di sini 50-nya. Ini dia. Nah, karena vertikalnya duluan dibanding horizontalnya. Intinya yang mana duluan diklik kayak gitu. Bisa dipraktekkan. Selanjutnya, jadi selanjutnya ada heads di sini. Heads artinya memberikan arsiran. Jadi penting juga teman-teman nanti saya bakalan kalau misalnya kita sudah masuk di kelas komplitnya, saya nanti kasih ada template yang macam-macam. Di situ ada semua namanya. Oh ini untuk pasangan batu gunung, ini apa kayak gitu. Oke, heads ini memberikan arsiran. Di sini jadi yang perlu diingat bahwa arsiran berarti ada ruang, berarti ada wadah, misalnya 100 kali 100. Kita copy beberapa, misalnya 4 lah. Kayak gini. Nah, jadi heads itu tidak bakalan berfungsi kalau dia poligonnya terbuka atau ruangannya terbuka, kayak ada tidak bisa tetap bisa tidak bisa. Maksudnya kalau misalnya biar diexplode asal bersinggungan garisnya tertutup bisa. Tidak apa-apa. Cuman artinya bisa seperti ini. Kayak contoh ya, kayak misalnya ini tidak bisa kalau tak buka begini. Ada sedikit celah, tidak bisa. Kayak gitu. Nah, heads H spasi. Nah, terus di sini saya jelaskan sedikit. Jadi patternnya atau arsirannya itu ada beberapa. Pertama ada solid, kemudian angel, ansi, semua ini ada semua nanti. Kayak arkon itu untuk arsiran konkret beton, ada arsek, ada arsan untuk pasir dan banyak nanti di yang satu-satu. Biar sama contoh dinding sama kayu itu beda tipis. Apanya beda tipis? Dinding agak renggang, tapi tetap garis miring arsirannya. Kalau kayu dia rapat, tapi garis miring juga, kayak begitu. Nah, contoh misalnya saya pakainya arkon, klik. Nah, terus di sini pertama mau warnanya kuning misalnya. Terus ini warna di belakangnya, tapi biasa tidak dikasih warna belakang kan. Ini jarang jadi pakai ini kayak misalnya apa namanya setelah kalau di Word lah apa space kah apa kah space dah ada itu. Nah, terus ada lagi transparansinya di bagian kanannya. Tingkat transparannya semakin besar ya semakin redup. Nah, kayak begini tah. Nah, terus ada angelnya, kemiringannya. Nah, terus ada ini misalnya kan ini agak terlalu besar dilihat tah. Misalnya kita kasih masuk 0,5. Nah, itu agak kecil. Spasi, heads lagi spasi. Misalnya di sini saya pilih ANSI 131, klik. Nah, terus terlalu tipis, masuk lagi nilainya 1 atau 2, terlalu rapat kita. Terus apalagi heads-nya bisa misalnya dia pasangan batu gunung, gravel. Seperti itu. Jadi kita bisa setel nanti. Mainkan misalnya mau PR. Jadi nanti imajinasi itu yang bermain lagi. Kayak rapi tidak ini gambarku. Anime di sini kayak begitu. Tah? Nah. Oke, bisa perhatikan lagi contoh. Contoh ya. Perhatikan dulu di sini. Ini yang penting juga heads-nya. Misalnya kan kayak contoh asik sekali kasih arsiran dinding. Tiba-tiba ada yang salah. Nah, ketika saya terhapus ke semua. Capek main ini baru sudah semua minta. Berarti contoh kayak begini. Ini kan menyala. Berarti
Nah, kalau ku hapus semua, ku hapus satu, terhapus semua, ya, baru sudah semua ini anggaplah banyak. Berarti kita perlu pisahkan. Caranya klik saja, klik, kemudian masuk di option, kemudian ada separate heads. Nah, ini sudah bisa. Kayak gitu. Oke. Tuh, itu juga penting karena biasa tiba-tiba. Gitu kan. Pertama, di dulu DIV, spasi, pilih garis yang mau dibagi, kasih masuk nilai jumlah baginya, 5 spasi, DDP, coba DDP lagi ketik DDP, itu yang di bawah, pilih pembagiannya di atas tambah saja, udah oke. Oh, langsung di setelah gini langsung Ah. Oke. Nah, selanjutnya terakhir untuk tools malam hari ini karena kita biasanya belajar 12 tools saja. Ada namanya membuat garis bantu atau proyeksi. Nah, ini proyeksi untuk menggambar tanpa biasanya digunakan. Contoh untuk garis proyeksi vertikal XL, jadi XL kemudian V vertikal dia garis lurus, kemudian XL H garis horizontal, terus kalau miring apa lagi awalnya XL A, kemudian masukkan kemiringannya misalnya 45, XL spasi P untuk vertikal, XL spasi H baru horizontal, kalau mau miring XL spasi A spasi baru kasih masuk nilainya P XL H spasi gitu. Oke? Bisa nih? Bisa ya? Ini apa? Setelah kita mempelajari semua tools untuk hari ini, latihannya yang pertama membuat tampak pintu gandeng jendela. Kayak gimana itu? Sini. Ini yang kemarin. Ini yang kemarin. Kita coba buat. Saya contohkan dulu untuk gandeng. Saya contohkan baru kita sama-sama lagi. Oke. Nah, jadi dalam memproyeksikan sesuatu, kita tidak perlu misalnya ada biasa orang jauh sekali, tidak kelihatan objek yang mau diproyeksi. Kita untuk yang jelas kelihatan saja, jangan juga terlalu dekat dengan objek yang mau diproyeksi, jangan juga terlalu jauh. Pokoknya perkirakan lah. Pertama kita belajar tadi XL vertikal. Dari cara memproyeksikan, klik ini, klik ini, klik ini. Klik sampai di mana? Oh, sini saja. Kak, kenapa tidak sampai di akhir? Ya, mirror saja. Jangan capek-capek mau buat. Terus tentukan batasnya di mana, garis tak di mana kita mau mulai. XL H. Contoh misalnya saya mau mulai dari atas. Berarti saya offset tadi kan belajar ke offset. Offset turun lagi. Beda dengan misalnya kalau Kak, saya mau Kak dari misalnya dari bawah kasih saya mulai dari 10, 65, 5, 120 bisa juga, terserah. Itu saya bilang tadi. Pokoknya yang mana nyaman tak. Contoh saya dari atas. Pertama, offset 5. Berarti disuruh offset tadi 5. Berarti offset 5. Tarik turun ke bawah 5. Offset 5. Belum dikecil ini. Sorry ya. Ini masih skala besar. Nanti kita belajar skala. Oke. Saya cek dulu sudah 5. Nanti kita belajar skala. Oke. XL vertikal sama kayak tadi, tentukan proyeksinya dulu. Kak, kenapa tidak diambil pintu ya? Karena kalau proyeksi tidak ada, itu pintu terbuka. Tertutup Ki. Beda dengan Dena terbuka. Nah, oke.
Excel H, tentukan mulai dari mana di sini. Jangan terlalu jauh, jangan juga terlalu dekat. Biasa ada orang di sini sekali, masuk ke jauh-jauh sini itu. Begitu. Nah, offset tadi berapa? 5. Offset 5. Terus apa lagi? Di sini disuruh lagi offset ke 120. Kita offset 120. Offset 120. Perhatikan di mana anunya, di mana ki garisnya dimensinya. Jadi di sini 5 khusus ini, baru turun lagi 120, baru 5 lagi. Di sini 5. Kita kasih masuk lagi 5, offset 5. Terus apa lagi? Di sini 65. 65 kasih masuk lagi 65. Offset 65. Apa lagi? Offset 10. Kak bingung dia bagaimana? Ya tadi belajar ke trim. TR tentukan batas, ya bersihkan dulu. Ini bersihkan dulu karena tahu mau kita trim terus apa lagi? Di sini harus bersih di sini supaya kelihatan jendelanya. Berarti batasnya untuk ini TR hapus di sini. Terus batasnya lagi ini hapus di sini. Ini hapus di sini. Kita hapus lagi yang mana ini. Ini lagi. Pokoknya dibersihkan satu-satu ya, kayak begini. Nah, Kak, kusennya tidak sampai masuk karena ada pintunya ya. Batasi, hapus di sini. Selesai di sini. Ini sama modelnya ya. Karena kenapa Kak? Kenapa pintunya lebih panjang dibanding kusen? Kenapa bisa? Lebih panjang dibanding kusen. Ini. Kenapa bisa? Itu dia perhatikan lagi. Itu supaya kenapa? Karena kusen kan tidak goyang-goyangi, gampang lapuk. Makanya dikasih biasa dia kecoran seperti itu, campuran, itu gampang lapuk. Beda dengan nanti aluminium. Aluminium itu sampai turun dia. Makanya dia pakai ini pintu toilet. Ini turun. Tapi pintunya dia naik. Apa gunanya? Supaya hawa dari toilet itu keluar, tidak panas sekali kalau tidak ada hawa Nah, kayak begitu. Nah. Oke, lanjut. Berarti yang mana saya trim? Ini saya trim dulu. Ini juga saya trim, contoh ini sampai sini. Ini terus ini saya hapus. Ini trim 2 kali. Jadi ini saya batas hapus. Kak belajar Kak BO tadi. BO spasi 2 kali. Klik kanan. Kenapa? Ya daripada capek-capek Kak, misalnya di sini lihat. Di sini harus masuk berapa? Tidak ada, jadi tidak ada bingkainya, sorry. Berarti tidak perlu di BO. Cukup dibersihkan. Nah, kita bersihkan TR spasi 2 kali. Mulai dari naik kiri. Pokoknya caranya di TR spasi 2 kali. Nah, bersih. Ini bersih. Ini juga bersih. Nah, ini sisa di blok. Mirror MI kemarin belajar mirror cari tengahnya. Kak belajar ke tadi F spasi R spasi 0. Ter lagi. Sudah. Selanjutnya Kak di sini lagi. Ada masuk 8. Tadi kan belajar jadi boundary creation di spasi 2 kali. Offset 8. Kenapa Kak tidak pakai saja offset biasa? Tidak harus di boundary creation ya, bisa juga. Tapi tas satu-satu. Gimana Kak yang sekali? Tas 1 kali semua? Apanya? Ya boundary creation yang tadi BO membuat garis baru yang mengikuti wadah. BO spasi 2 kali, klik di tengahnya, offset 8. Ini 8. Nah,
Kak, bagaimana cara baginya supaya 35 ini? Nah, kita berarti kita div. Jadi caranya div harus nggak boleh misalnya kan ini berbentuk persegi. Tuh, kapan aku kasih langsung div, berarti nah bagi juga yang di atas, nah bagi juga yang di bawah. Nah, berarti harus semua yang vertikal saja. Dah, berarti saya harus bisa exploit belajar kita. Nah, kemudian div pilih objek yang mau dibagi, terus kita lihat berapa dibaginya. 1 2 3 4 5, berarti 5. Nah, ini kita copy. Nah, ini di copy. 1 2 3 4 5. Nah, hapus maki ini. Itu tadi ini. Untuk baginya, garis baginya. Karena tidak butuhkan lagi. Nah, selanjutnya di sini kan ada lagi tebal profilnya itu 2. Nah, berarti kita offset 2 mulai dari atas. Ini juga masuk pasti 2 toh. Ini juga di bawah pasti 2. Nah, selanjutnya ini yang di dalam offset 1 atas bawah. Nah, atas bawah. Nah, atas bawah. Baru klik hapus, erase, klik spasi, klik spasi, klik spasi. Apa lagi? Ya, TR spasi 2 kali. Mulai lurus ke atas. Baru kiri ke kanan ke kiri, baru atas ke bawah. Supaya rapi. Nah, selanjutnya ini lagi. Ini dia sudah jadi. Ini dia. Cek juga. Oh, cocok nih 35. Nah, kalau misalnya beda seperti ini enggak apa-apa. Karena kan sudah pakai anu tadi tuh, berarti dia tariknya ke bawah kita tariknya atas ke bawah. Enggak apa-apa jadi jelas bagi rata toh. Seperti itu enggak apa-apa jadi. Enggak apa-apa jadi misalnya tidak ketemu ini. Berarti dia caranya tadi tarik turun kayak begitu 2 kan kita baginya rata kayak gitu. Nah, ini sudah jadi. Nah, kasih masuk nih heads, klik sini terus kasih masuk. Kalau kaca dia ada ansinya itu. Kalau kaca dia termasuk ansi ini. Tadi, nah, ini dia. Tapi ada putus-putusnya. Ini bukan. Ini dia. Ini kaca. Nah, ini nih kalau mau cantik ya, biasanya saya kalau heads itu karena tidak terlalu kelihatan ya seperti ini dikasih abu-abu saja. Nah, ini kan di mana kan ini kaca. Ini modelnya. Saya kaca. Dia kemiringan juga. Ini dia di sini kaca. Ini coba 10. Bukan, kayaknya ada kaca. Saya lupa yang mana kacanya. Intinya dia miring kayaknya kalau kaca. Coba saya lihat. Nah, ini dia roof dia kalau kaca. Sorry. Ini dia roof. Nah, ini dia. Baru dikasih masuk angelnya 45, baru kasih kembali skalanya 1. Nah, tuh jadi oke, kita latihan sama-sama lagi. Saya hapus. Jadi ini gambar tetap tadi. Oke, XL vertikal,
Klik 1, 2, 3. Coba buatin seperti ini dulu. Nah, ini dibuat seperti ini dulu. Oke, kita lanjut. Jadi tadi sorry, saya lupa rekamnya. Saya rekam kembali. Kita mulai dari garis sini, sini. Saya mau rekamnya Excel horizontal. Tidak usah terlalu jauh dan terlalu dekat. Offset 5, offset 120, F120, offset 5, offset 65, offset 10. Nah, setelah itu pertama supaya tidak bingung, TR tentukan batas paling atas, hapus dulu di atas, sama TR samping, hapus juga di samping, sama TR sampainya seperti ini. Nah, TR baru tentukan batas, baru hapus seperti ini. Nah, kalau jadi seperti ini, pelan-pelan kita coba. Tanya kalau selesai mungkin seperti ini tuh, baru kita coba. Oke. Nah, tentukan batas yang ini dulu di dalam, hapus. Spasi itu kasih satu sekali spasi, tentukan batas dulu. Sering kita dulu belajar tentukan batas tuh. Oke, bisa mirip nih seperti ini. Sudah mirip. Nah, terus tentukan batas ini, hapus ini. Nah, ini dia. Tuh. Sampai nih di sini juga. Sudah. Nah, tentukan batas ini, hapus ini. Nah, ini dia. Tuh. Oke. Nah, TR lagi di tengah, spasi 2 kali lagi di sini. Ini hapus. Tuh. Ini hapus. Ini hapus. 2 kali makin lagi. Oke. Aman. Seperti ini. Di mana lagi? Coba nih. Kita lanjut. Jadi bisa langsung blok ini tuh. Ini blok tuh. Kemudian mirror. Kalau misalnya saya ambil di sini, berarti tidak di tengah. Berarti ambil yang di bawah karena dia paling tengah. Nah, mirror kita.
Kemudian coba kita bersihkan, spasi 2 kali, mulai dari sini, 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 pokoknya bersihkan dulu lah, dari garis-garis yang mengganggu. Sudah. Mulai makin lama tuh. 12 kemarin kan? 12 juga. Pokoknya ingat-ingat nih sampai kelatihan. Saya juga begitu sih bang, harus ya. Kayak contoh kayak misalnya saya dulu waktu kursus, kayak misalnya nanti buat kidena, berarti pula nggak mau kak contoh buat rumah yang kumaui, denanya juga pas belajar ke lagi tampaknya ya, oh bagaimana bagus tampaknya ini yang kayak begitu saya bicara ke belajar. Sudah. Nah selanjutnya kayak tadi BO spasi 2 kali, klik di tengah, kemudian offset 8 ke dalam. Nah, kemudian explode, kemudian ketik DIV bagi 5. Nah, spasi 2 kali, klik di tengahnya, baru ketik DIV. Nah, ini yang mana? Sudah video itu. Klik nih. Kalau misalnya menyala semua garis tak, berarti sudah video itu. Klik spasi. Nah, klik di sana itu. Tuh, menyala gitu sendiri. Menyala sendiri itu. Garis. Yang video spasi kan. Offset ke dalam 8. Ya. Terus dalam klik spasi. Expert. Ya. Apa itu? Beo. Ya. Coba ini beo. Spasi dalam. Klik tengah. Spasi. Nah, itu yang menandakan nih. Makanya gue suruh kemarin ke sini kami supaya kental bahwa orang cuman kesini kita oke dulu. Oke ini display colorsnya putih option 8 ya bergeraknya explode baru DIV baru bagi 5 baru offset nanti explode baru DIV ya DIV jadi garis yang mau dibagi 5. Nah kode lagi yang dari atas kenapa pilih dulu kalau misalnya masih kuota tapi namanya kursornya DP spasi ini klik hilang atau coba belajar DP spasi langsung ya jadi 5 ya nah itu baru kopi klik baru kopi pak bukan diangkat pak belajar lagi bukan diangkatnya ya atau di atas dulu ya klik. Nah, ya gitu. Sebenarnya ya
harus dikasih bentuknya, baru offset milik 22 jadi pembagiannya terserah kita mau satu ke atas satu ke atas, intinya itu berapa ke 35 ya 34 juga 8 bersihkan lagi. Bersihkan, setelah itu offset nih ke dalam 2, baru offset ke bawah 2, kemudian kasih masuk heads itu tadi arroof. Berapa offsetnya terhadap 2 Pak? 2 offset arroof. Biar yang penting Perhatikan nah, begini caranya nah supaya cepat. Begini contoh. Saya ambil dulu yang ini yang 90. Nanti kita sama-sama belajar skana. Besok nih kapan masuk sekali itu. Nah, kan sudah lagi buat gini. Nah, biasanya dalam menggambar perhatikan penting juga. Jangan pernah beda-bedakan pintunya, kasih sama saja. Capek gitu. Kalau beda-beda, kasih sama saja. Supaya apa? Supaya gampang. Contoh, ini saya buat ya. Nanti kita teman-teman bisa jadikan latihan. Kan, sorry. Kan pintu seperti ini juga paling yang ini jelas paling anunya ini sama kalau mau cepat nah ada nih langsung blok baru TR ini batas pertama baru bersihkan lagi tuh. Nah tadi belajar ke apa lagi? Boundary creation yang spasi 1 kali. Betul. BO spasi new. Ini yang di atas, ini yang di samping, ini yang di bawah. Spasi. Pick point. Klik di tengah. Nah, berarti jadi nih. Offset ke dalam 8. Terus trim. Berarti trim ini. Offset lagi ke dalam 2. Jadi bisa dibersihkan. Ini bersih. Ini juga. Ini cara cepat yang teman-teman perlu biasakan. Itu yang aku bilang. Kalau ke Maros ya bisa lewat tol lebih cepat, bisa lewat Dayak. Kayak gitu. Intinya pasti tujuannya sama. Jadi ini pintu biar lama ya tetap sama. Oke. Coba latihan di sini baru nanti setelah selesai bisa dikerjakan juga di rumah yang lainnya. Sebentar juga dikirim ini. Oke, sekian untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.